bisnis breeding kambing domba itu bukan bisnis instan, bukan bisnis cepat untung, itu bukan. Tapi menurut saya itu bisnis bangun aset. Salam jumpa kembali dengan saya Bayu 78 Farm Jogja. Kali ini saya mau cerita soal breeding atau pengembangbiakan kambing dan domba. Ini sebuah bisnis yang jarang sekali diminati banyak peternak karena durasinya lama. Nah, tapi kok saya cinta ya sama breeding itu, dan teman-teman saya sebagian juga fokus di breeding. Nah, jadi di dunia ternak kambing domba ada breeding, ada fattening, ada milking, ada fancy, ada nanti untuk hobi segala macam. Ah, itu macam-macam. Nah, kebetulan di 78 Farm Jogja ini saya fokusnya di breeding atau pengembangbiakan. Jadi saya mayoritas punyanya betina, induk betina yang dikembangbiakan terus-terusan seperti itu. Nanti harapannya saya adalah saya akan punya banyak anakan. Nah, banyak anakan ini nanti yang anakan jantan saya besarkan. Nah, ini nanti dilempar ke divisi fattening. Nah, dari divisi fattening masuk ke divisi kuliner gitu. Nah, untuk anak-anak betina saya besarkan nanti untuk jadi induk. Konsep saya sebenarnya bagaimana saya beternak dengan metode breeding ini, nanti saya asetnya dari tahun ke tahun bertambah banyak, Nah, ini saya memang berkeyakinan bahwa dengan breeding ini nanti bisa nambah aset. Nah, bagaimana saya menjalani breeding ini supaya biayanya murah? Karena kan breeding ini durasinya lama. Kambing domba itu nanti dalam 2 tahun itu beranak 3 kali. Buntingnya 5 bulan, terus menyusui sampai siap kawin lagi itu 3 bulan, total 8 bulan, kali 3 ketemu 24 bulan, 2 tahun 3 kali, 4 kali beranak bisa. Tapi kasihan, ibarat kata kendaraan itu dipakai 24 jam terus, lama-lama underdealnya cepet aus. Nah, saya pakai metode terus-terusan menanam pakan. Saya tanam pakan apa saja, karena prinsip saya semua jenis daun, semua jenis tumbuhan itu kalau dicampur, aneka jenis daun, aneka jenis rumput dicampur, itu semua bisa jadi makan kambing dan domba. Jadi mau jenis rumput seperti yang di belakang ini jenis rumput pacong, mau misalnya seperti pohon pisang, singkong karet, atau nanti ada nangka, ada kelor, ada daun pete, angsana, bahkan beringin, bahkan daun kelapa, itu semua bisa untuk pakan. Nah, tinggal kita bagaimana membangun stok pakan hijauannya terus-terusan. Kenapa aku harus terus-terusan? Karena nanti induk betina ini yang dikawini akan bunting, akan melahirkan. Jumlah yang dipelihara akan semakin banyak. Artinya jumlah yang makan pun akan semakin banyak. Kebutuhan pakannya akan semakin banyak. Kalau kita beli terus, nanti tidak nutup, biayanya tidak nutup. Nah, dengan cara saya nanam pakan terus-terusan seperti ini biayanya nutup. Hitung-hitungan saya per ekor per hari itu sekitar 2.000-an untuk biaya pakan breedingnya. Itu sudah hijauan sama pakan tambahan, sama ngitung tenaganya. Nah, memang menanam ini bukan sesuatu yang gampang. Kalau tidak punya lahan, saya berkewajiban untuk sewa lahan tidak produktif saya sewa. Nah, ini memang kendalanya ada di situ. Mau nggak? Gitu. Kalau nggak mau, kalau nggak seneng nanam, kalau nggak seneng jalan-jalan ke alam, menurut saya jangan main breeding lah. Karena nanti nggak cocok, feel-nya nggak cocok, hatinya nggak cocok. Para pemain breeding, saya dan teman-teman itu rata-rata yang main breeding secara serius itu juga senang dengan pertanian. Jadi nanam terus, kotoran kambing dombanya dibawa ke lahan, nah, terus kemudian
pakannya bisa tumbuh dengan baik, dipanen untuk kambing domba. Siklusnya seperti itu terus. Jadi kalau mau breeding tapi tidak suka nanam, kayaknya nanti tidak seiring sejalan. Wah, saya tidak suka nanam, saya pengennya yang praktis. Nah, lebih baik mainnya fattening. Tapi jangan buru-buru. Belajar dulu sama teman-teman yang memang para peternak yang main fattening. Belajar mengenai nutrisi pakan, belajar mengenai genetika, belajar mengenai kandang yang efektif, termasuk nanti belajar mengenai marketing. Nah, jangan buru-buru. Wah, karena pemain fattening ini, apalagi para pemula yang mau main fattening ini, wah, ambisinya besar sekali. Besar sekali. Wah, saya mau niru si A, si B, si C. Wah, dia punya kandang muat 500, saya bisa muat 1000 segala macam. Jangan salah. Yang sudah teman-teman penggemukan yang sudah jalan, itu mereka sudah punya link semuanya. Link pakan murah, link pakan yang nutrisinya tinggi, sudah punya link soal dokter hewan, bahkan mereka pun sudah paham soal kesehatan hewan, punya supplier kambing domba yang memang berkualitas untuk digemukkan segala macam, bahkan sudah punya langganan. Kalau bagi pemula terus tiba-tiba mau ngikutin mereka, tidak bisa. Ini mohon maaf, ibarat kata Valentino Rossi ini panjenengan mau ikut pakai motor bebek, ya so nggak bisa. Pakai logika saja, monggo pakai logika. Oke, teman-teman, menurut saya bisnis breeding kambing domba itu bukan bisnis instan, bukan bisnis cepat untung, itu bukan. Tapi menurut saya itu bisnis bangun aset. Nah, ini yang perlu teman-teman yang mau ternak kambing domba ini ketahui. Jangan sampai nanti sebelum mulai sudah punya angan-angan, wah saya mau breeding kambing domba, wah nanti bisa cepat untung, 3 bulan untung, 5 bulan untung. Jangan berharap terlalu banyak, tapi berharaplah supaya, oh ini memang bisnis jangka panjang saya memang membangun aset dari sini. Awalnya 10 ekor, nanti 2 tahun jadi 40 ekor, jadi 50 ekor. Nah, ini kan asetnya bertambah terus. Nah, ketika asetnya bertambah banyak, suatu saat ini kan menarik untuk diteruskan anak cucu. Kita mulai 10 ekor, nanti kalau diterusin anak cucu jumlahnya sudah 1000 ekor. Nah, ini kan menarik. Jadi memang bisnisnya bukan bisnis cepat, tapi kalau ditelateni asetnya berkembang banget. Asetnya tidak hanya berwujud jumlah ternak, tapi juga kandangnya tambah lebar, tambah banyak, lahan pakannya tambah lebar, tambah banyak, apalagi kalau kreatif. Artinya lahan pakannya juga ditanami tanaman-tanaman yang produktif, misalnya pisang, pepaya, mau rambutan, jambu new kristal, apa aja monggo. Jadi nanti income-nya banyak. Income-nya tidak hanya berharap dari indukan kambing dombanya melahirkan, terus nanti kalau sudah gede dijual, oh tidak, income-nya banyak. Bahkan misalnya pas kami panen kotorannya, kita sudah kumpulin, tiba-tiba ada petani pepaya atau orang nanam durian segala macam, mas ini hanya untuk ganti ongkos ngumpulin, ya kita terima, ya lumayan, ini kan sudah income sendiri. Atau misalnya seperti saya ini memang sengaja lahan ini saya tanami pisang. Saya untuk musim penghujan kemarin saya nanam 500 pohon pisang, dan itu bagi saya masih kurang karena baru pohon pisang. Rencana mau saya selipi untuk pepaya, jadi nanti pisangnya panen, pepayanya panen, nanti kalau ada dana nanam jambu new kristal juga panen. Sedangkan tanaman utamanya, tanaman pakannya ini per 2 bulan panen terus untuk pakan. Ketika pakan sudah dimakan, kambing dombanya pada buang kotoran, kotorannya kita tampung, kita olah, masuk ke lahan lagi. Prosesnya seperti itu. Ini bukan bisnis cepat. Ini bisnis yang memang butuh ketelatenan, ketekunan, dan keyakinan bahwa yakin nanti akan menjadi sebuah aset besar. Nah, ini semoga bisa jadi gambaran singkat bagi rekan-rekan yang mau breeding kambing domba apa saja ya, karena semua menguntungkan. Mau dari kambing yang jenis kacang kecil sampai kambing bur yang gede,
mau dari domba ekor tipis atau domba sayur yang kecil sampai domba dorper yang gede, semua menguntungkan karena memang ada trik-triknya sendiri, trik-triknya khusus untuk supaya breedingnya menguntungkan. Tapi balik lagi, yang lebih untung adalah para pemain breeding yang juga suka dengan pertanian karena income-nya double-double. Nah, seperti itu teman-teman sekalian, saya sangat berharap generasi muda pun banyak yang bermunculan sebagai para breeder kambing domba, supaya nanti ketika asetnya bertambah banyak, ini akan menyerap tenaga kerja. Karena saya kok yakin para breeder kambing domba ini salah satu yang memang menyerap banyak tenaga kerja. Jadi usaha breeding kambing domba memang bisa bermanfaat untuk masyarakat luas. Seperti itu ulasan dari kami, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa tetap di rumah, jaga kesehatan, pakai masker, cuci tangan, semangatnya tetap dinyalakan. Terima kasih.